Soundgarden. Asal mula Soundgarden adalah bernama The Sham yang bermain di putaran Seattle awal tahun 80-an. Yang diantaranya beranggotakan Hiro Yamamoto pada bass dan pemain drum dan vokal Chris Cornell. Ketika Yamamoto keluar, mereka merekrut pemain gitar Kim Thayil sebagai pemain bass mereka yang baru. Thayil baru pindah ke Seattle dari Park Forest bersama Yamamoto dan Bruce Fairfield yang kemudian hari membentuk label rekaman independen Sub Pop. Cornell dan Yamamoto tetap saling berhubungan, dan setelah The Sham bubar, Cornell dan Yamamoto mulai melakukan jam bersama, dan pada akhirnya Thayil ikut bergabung. Soundgarden terbentuk pada tahun 1984. Mereka mengambil nama dari sebuah karya patung, A Soundgarden. Cornell pada awalnya bermain drum sambil bernyanyi, namun pada tahun 1985, kelompok ini mengajak Scott Sundquist agar Cornell bisa berkonsentrasi pada vokal. Dengan formasi ini, mereka bermain di berbagai macam pertunjukan selama sekitar 1 tahun. Rekaman pertama mereka adalah 3 buah lagu yang ada di dalam album kompilasi keluaran CZ Record berjudul Deep Sick pada tahun 1986. Dalam album tersebut terdapat pula lagu-lagu dari para pionir musik grunge seperti Green River, Skid Row, Malfunction, The Human, dan The Melvins. Pada tahun 1986, Sundquist keluar digantikan oleh Matt Cameron, pemain drum Skinhead. Jonathan Portman, seorang penyiar radio KCMU, terpukau setelah menyaksikan pertunjukan Soundgarden pada suatu malam, hingga akhirnya Portman menawarkan untuk membiayai rilisan mereka. Maka Thayil memintanya untuk bekerjasama dengan Bruce Fairfield. Portman menawarkan kontribusi sebesar $20.000 untuk pembiayaan kepada Sub Pop, yang secara efektif mengubahnya menjadi sebuah label rekaman mapan. Soundgarden menandatangani kontrak dengan Sub Pop, dan label rekaman tersebut merilis Hunted Down pada tahun 1987 sebagai single pertama mereka. Soundgarden ditasbihkan sebagai salah satu dari 4 Godfather of Grunge, yaitu Nirvana, Pearl Jam, dan Alice in Chains. Namun mereka sendiri menyangkal keterkaitan mereka dengan musik grunge. Soundgarden meraih sukses komersial terbesar mereka melalui album Super Unknown pada tahun 1994 yang memuat lagu-lagu seperti Black Hole Sun, Spoonman, dan Feel on Black Days. Penjualan berkali lipat berhasil dicatat oleh album ini. Segera tercatat sebagai salah satu ikon bagi perkembangan musik rock pada tahun 1990-an. Lewat lagu Spoonman, Soundgarden menyuarakan keberpihakan mereka pada suku Indian yang merupakan penduduk asli Amerika. Penghargaan tertinggi bagi insan dunia musik, Grammy Award, memberikan penghargaan bagi mereka pada tahun 1995. Lagu Black Hole Sun menerima penghargaan Grammy sebagai Best Hard Rock Performance, dan lagu Spoonman terpilih sebagai Best Metal Performance pada tahun 1995. Kesuksesan besar itu pula yang menempatkan mereka sebagai salah satu ikon terbesar Seattle Sound. I'd like to quickly thank a few people who help us make videos, because it always seems to be a challenge. Susan Silver, our manager, and my wife. Al Cafaro, our humble but lovable president. And you got to give him a big hand. This is really his. Thanks a lot. Selang setahun, Soundgarden kembali menghasilkan album berikut mereka yang berjudul Down on the Upside. Namun, aroma perpecahan sudah tercium pada album ini.
Kim Thayil dan Matt Cameron tidak setuju dengan ide Chris Cornell yang menginginkan perubahan pada suara gitar yang sudah menjadi ciri khas mereka. Chris menginginkan suara gitar yang lebih lembut dengan sesekali memasukkan suara gitar akustik. Akhirnya tidak lama setelah itu Ben Shepherd mengundurkan diri. Cornell bersolo karir hingga akhirnya membentuk sebuah band Audioslave. Cameron bergabung dengan Pearl Jam. Lalu berita mengejutkan kemudian dirilis oleh Chris Cornell pada tahun 2010 lewat akun Twitternya bahwa Soundgarden akan reuni dimulai dari festival musik rock alternatif terbesar Lollapalooza tahun 2010. Tahun 2012, Soundgarden mengeluarkan album baru dengan tajuk King Animal. Lagu Blood on the Valley Floor dan A Thousand Days Before juga akan muncul di album baru Soundgarden tersebut. First out, he's laying down in a pool of his own vomit. There you are. Bulan Mei 2017, Chris Cornell meninggal dunia. Ia ditemukan telah tak bernyawa di kamar hotelnya, tak lama setelah tampil bersama bandnya di Detroit, Amerika Serikat. Pengawal Chris Cornell, Martin Kristen, bahkan sempat harus menendang 2 buah pintu untuk masuk ke kamar hotel Cornell. Kemudian dia menemukan frontman band dunia itu tergeletak di lantai kamar mandi dengan darah mengalir dari mulutnya dan tali merah di lehernya. Lalu setelah meninggal sang vokalis, Kim Thayil menyatakan grup musik ini bubar pada Oktober 2018. Oke teman-teman, itulah singkat tentang Soundgarden. Jika ada masukan, isi di komentar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Muya Noise. See you, salam musik. In my eyes, in this place, lies the snake in the summer stench. Black hole sun, won't you come?